Teman-teman, perkenalkan nama saya Ricky Sihite. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Antropologi. Untuk kali ini saya akan membicarakan mengenai tentang pengembangan destinasi pariwisata Aiksi Pangulu. Berikut saya akan menjelaskannya. Model pengembangan pariwisata kali ini berkaitan dengan peran masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah atau sering disebut stakeholder sebagai pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata. Dengan adanya pariwisata, maka pemerintah dan pihak swasta dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah yang kemudian akan secara langsung berdampak positif pada lingkungannya yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya. Dampak positif yang dapat diberikan kepada masyarakat misalnya dalam hal pendidikan, sosial budaya, kewirausahaan, ekonomi masyarakat, ataupun dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan perkembangan sosial masyarakat. Nah, wisata yang akan dikembangkan dalam hal ini adalah wisata sejarah yang merupakan jejak kehidupan sosial budaya masyarakat Batak Toba yang berada di Bakaara pada dulunya, yaitu salah satu tokoh Raja Adat Batak, yaitu Opung Sisingamangaraja yang ke-12. Tahap pertama yang dilakukan dalam pengembangan yaitu adalah satu, koordinasi ataupun konsultasi dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Pada tahap ini yang akan dilakukan adalah berdiskusikan serta merancang perencanaan terkait pengembangan pariwisata Aiksi Pangulu. Konsultasi ini dilakukan oleh 3 pemangku kepentingan tersebut, yaitu masyarakat setempat atau termasuk pengelola dari wisata Aiksi Pangulu yang selama ini, dan kedua itu pemerintah, dinas kepariwisataan ataupun pemerintah setempat, serta pihak swasta yang berada di sekitar lokasi tersebut. Yang kedua itu identifikasi isu penting. Dalam hal ini, isu yang dimaksud adalah isu yang dianggap memiliki pengaruh yang cukup besar sehingga pengembangan daerah pariwisata Aiksi Pangulu tidak berkembang atau terhambat, seperti yang menjadi daya tarik tempat wisata atau ini bersangkutan dengan daya tarik objek wisata. Yang kedua itu terkait fasilitas yang dikembangkan ataupun yang disediakan di tempat wisata tersebut, seperti fasilitas tempat duduk untuk peristirahan para pengunjung, yang berikutnya itu tempat sampah, yang berikutnya itu meja tamu, dan juga toilet yang kurang memadai. Nah, yang berikutnya itu yang ketiga, kurangnya sarana prasarana yang mendukung berjalannya pengelolaan tempat pariwisata, misalnya dalam hal sarana prasarana penjualan, baik makanan, minuman, ataupun aksesoris, ataupun perlengkapan mandi. Yang berikutnya itu yang keempat, kurangnya perhatian dari masyarakat, pemerintah, dan juga pihak-pihak swasta terhadap perkembangan wisata tersebut, dan juga sumber daya manusia ataupun pengetahuan manusia di sekitar ataupun masyarakat di sekitar tempat tersebut masih kurang. Nah, dan juga yang kelima itu pemahaman masyarakat yang masih sangat terikat kuat dengan nilai luhur atau melestarikan nilai luhur. Yang berikutnya nomor 3, penyusunan kebijakan. Langkah yang selanjutnya adalah para pemangku ataupun stakeholder melakukan penyusunan kebijakan. Penyusunan kebijakan yang dimaksud di sini adalah berkelanjutan. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya dampak atau untuk menghindari permasalahan yang akan ditimbulkan pada kerjasama yang dilakukan oleh 3 pemangku kepentingan tersebut. Dalam pengembangan yang akan dilakukan oleh 3 pemangku tersebut harus mempertimbangkan dampak kedepannya bagi kehidupan sosial budaya masyarakat setempat dan juga pengembangan daerah lokasi pariwisata Aiksi Pangulu, apakah itu berdampak negatif ataupun berdampak positif. Yang nomor 4, pembentukan pendanaan. Di sini ada 3 yang harus ditujukan. Yang pertama itu ditentukannya pihak-pihak yang akan terlibat ataupun yang bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap pengembangan tempat wisata Aiksi Pangulu. Yang kedua itu selain hal di atas, yang menjadi hal utama yang perlu dipenuhi ataupun harus dilaksanakan adalah harus adanya kerjasama antara pemangku kepentingan. Yang berikutnya yang nomor 3 itu adalah
pendanaan yang didapatkan bisa dari partisipasi masyarakat ataupun membuat program. Misalnya seperti penggalangan dana dari beberapa pihak yang memiliki perekonomian tinggi ataupun orang-orang yang memiliki jabatan dalam pemerintahan yang dapat membantu baik memberikan berupa materi ataupun uang. Yang selanjutnya itu nomor 5, penyediaan fasilitas. Penyediaan fasilitas dalam hal ini termasuk dalam hal penyediaan sarana prasarana yang meliputi 1. Fasilitas tempat peristirahatan ataupun tempat bersantai bagi para pengunjung. Yang kedua itu meja tamu. Yang ketiga itu tempat sampah. Yang keempat itu memperbaiki toilet yang kurang memadai. Dan yang berikutnya itu sarana prasarana yang mendukung seperti penjualan makanan dan minuman, penjualan aksesoris ataupun pakaian sekaligus perlengkapan mandi. Yang terakhir itu adalah tahap evaluasi. Dalam tahap evaluasi ini bertujuan menghindari ketidaksesuaian dari rencana yang sudah dibuat dalam pengembangan pariwisata AIK Sipanggulu. Pada tahap ini juga dapat dilihat sudah sampai mana perkembangan yang sudah dilalui dan kendala-kendala yang perlu diantisipasi. Tahap evaluasi ini dilakukan oleh stakeholders. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai tentang model pengembangan pariwisata terkhusus untuk model pengembangan pariwisata AIK Sipanggulu. Mungkin hal ini dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan dalam hal pengembangan suatu daerah destinasi pariwisata. Sekian dan terima kasih.